kembali. Selamat datang kembali dengan kami. Di podcast bekal kosong. Pengen hilang nikmat dari orang lain. Nikmat orang lain tuh pengen cepet hilang. Wah, ya. Orang yang kalau lu gymnya kan sampai ada doanya kan. Bismillahi langsung. Doanya itu bro. Bismillahi Allahumma jadilah. Oh itu mah ini jadi la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali kedua perkara. Maling atau misalkan lauk juga kan ada lauk ikan Kira lauk dia nih, lauknya ada lauk rencana. ikan atau hewan yang ada di air kan ada keterangan meskipun bangke Ya. hewan yang ada di air itu halal. Kontrol. Tumbler tadi mana ya? Oh ini. Ya buka. Action. Apa bro? Selamat datang kembali. Selamat datang kembali dengan kami. Di podcast bekal kosong. Tar dulu. Can doa. Udah berdoa banget. Lebih viral. Di setiap di sini kita pasti makan ya. Ya. Ya, nah, opening dulu lah. Selamat datang semuanya di Bekal Kosong. Sekarang kita makan-makan lagi ya. Biar rame aja podcastnya gitu. Kayaknya lama-kelamaan jadi mukbang. Bener sih Konten mukbang. Nanti konten mukbang nih nanti. Makan di ini, di UIN. Di kantin UIN. review makanan nanti jatuhnya. Ya. Sebelum kita makan dulu, mari kita berdoa. Siapa yang mimpin sekarang? Ais. Enggak lah. Ais enggak ada mic, Iqbal Bang. Tidak usah nih ya. Tidak bisaan ya. Baik, sebelum kita makan karena saya sudah makan. Kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan makanan ini jadi wasilah untuk kita ibadah. Lihat, mudah-mudahan dengan makanan ini semakin sehat jasmani rohani, gemah ripah repera pilau jinawi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal. Tiba-tiba doa sapu jagat. Dunia. Wah, ada toppingnya. Ada toppingnya. Nanti aja bro. Ada ya? Sekarang. Sambil ditabur aja ya. Sambil aja. Nyambi kita ya. Gak makan ah? Iya. Ayo, tuang. Gitu. Kamu mundur dulu. Itu ada klasik. Bermakan. Iya. Harus dibuka. Mene. Tahu mene enggak, Bang? Mene apa? Bahasa Indramayu. Mene. Sini. Mene. Bahasa Indramayu. Mene. Mene. Bahasa Padang apa? Sini. Bahasa Padang. Kamari. Bahasa Kuningan. Be. Itu mah. Ayo. Oh iya, kamari apa ya? Kuningan be. Kan Adi. musik be. Adi mah kemana? Adi ya? Musik be. Ada bedanya. Kan di Dia. Bahasa Karanunggal. Sekarang enggak. Kamari. kumaha. Tadi Ais dari kamari. Kamari mah kemarin atuh. Kemari amat. Hari. Oke. Pakai bumbu bang? Bagi bumbu. Belum. Yang namanya enak ya, soto pakai kecap. Soto pakai kecap emang enak. Enak di segala medan bro. Bakso, sate. Kok Medan sih? Ya nggak medan itu maksudnya. Di segala makanan masuk semua kecap. Emang ada yang nggak suka kecap di sini? Bukan nggak suka. Gimana makanannya tuh? Kurang cocok ya, Bang ya. Selektif. Soto kayak ada sih pakai kecap. Purposive sampling. Iya bro. Bubur mah makanya. Bubur mak. Bubur. Ya. Oh. Bener. Benernya jadi konten mukbang ini mah. Review makanan kan. Iqbal Kun. Kan tambah ikut Iqbal Kun. Boleh. Di kantin UIN. Jadi wibu. Iqbal Kun.
Gak cocok. Ihsan Kun. Cocok. Kurang ya? Kurang ya? Ini nasi pada diambil nggak ini? Duh, kayaknya. Belum. Siapa Ikan yang, yang siapa makan yang lah. punya ide buat 2 piring anjing? Kurang. Banyak banget. Dikit nih. Ya, aman Bang Isan. Aman, tenang. Aman lah ya, ada aku. Ada Iqbal, ada Is. Oke, kita kembali lagi di podcast Bekal Kosong. Enggak, tadi udah. Oh, udah. Tadi udah. Kurang deh. Wait deh. Hanya kurang deh. Soto. Sekarang lagi musim hujan. Iya, iya. Jadi Dingin, enaknya ya. Jadi enaknya yang Hangat-hangat. Anak-anak teman ini udah enggak hangat. ya udah. Iya ya. Tadi masuk kulkas apa gimana nih? Ini kelihatan. Iqbal. Cuma Iqbal belum. tulisannya terlalu depan. Kalau depan. Nah, kayak gitu. Sip. Dipaksa untuk tegak. Bilang aja. Nawan. Wah, sangguan guys. Jangan lupa lagi hujan ya. Bentar dulu. Saya lupa tema kita yang sekarang mau yang mana? Oh iya. Kita Sabar, yang menurut sabar doa. Menurut aja. Oh, tentang doa ya. Doa sabar. Itu soto mana? Soto apa? Lamongan, Betawi, Tahu tuh. Otot Kuningan. depan Cipadung. Pokoknya ini yang pakai ya benar sih. Nyari. Enggak salah, Bang. nggak salah di Cipadung. Iya kan dari Cipadung. Emang Cipadung khas soto sih bener. Oh iya, kasih soto dia. Punya Ada. soto Soto Cipadung nanti ya. Benar. Soto Lamongan kayaknya ya. Oh, yang pakai koya soto apa? Koya. Apa? Lamongan, Madura. Madura nih berarti dia pakai Oh, koya soalnya. Bandung kayak gini ya, soto Bandung. Oh, ya, Bandung juga punya soto. Ada Ada, soto ada. Bandung, ada kan? Ada. Cuma nggak kayak gini. Nah, Yang beda lagi coto Makassar. oh, Ya, contoh, contoh, yang contoh pakai- dia. yang pakai Dari cek. namanya aja udah beda. Tapi soto itu soto bukan sih? Apa beda? Soalnya daging sih pakainya. Kayak Daging. semacam rawon. Oh iya betul, kayak rawon. Hitam berarti ya? Banyak gelap gitu. Minum bal, minum bal. Gak ada suaranya. Anggur ada bal? Rapi banget ya. Rapi. Biasanya kawasan biasanya. Kemudian Oh iya. Sekarang itu tampilan agak formal. Karena temanya Enggak, kayaknya nggak ada korelasi. nggak ada ya. karena hari Jumat. Oh iya. Ah ya mungkin bisa lah Tapi ya. tadi Kalau hari ini hari emang bener hari Jumat tuh Iya hari batik di hari Winma. batiknya Win. Enggak. Prof Dindin iya. Oh ya. Kebetulan Terus aja Prof Samu juga enggak dong. enggak ya? Baru dengar. Baru dengar emang iya dia. baru tadi sih ditentunya. Hari batik. Kan dikasih tahu siapa ya? Tapi kelihatan Iksan nih batik. Banyak kena hitam. Ini harus sumber ketiga. Benar. Baik sih di sini. Balik bro. Balik lah. Enggak harus minum tiga. Biasa kan biasanya narasumber 2 ya. Enggak mungkin MC-nya 3 orang lah. Iya, Gorengnya 2. mandi, Ngapain keroyokan? Lah, gua tiga kontor ya. Pimpinan dong itu. Enggak, panggung gembira. Nah, enggak lihat. Tapi alasannya apa coba? Apa? Enggak dapat mic ya. paling gitu. Alasan klise. Bisa. Kalau bisa teh. Nantilah tambah. Makan dulu. Gua bisa ngomong kayaknya kalau lagi makan ini. Iya. Iya. Kalau sudah loh, Wal. Evaluasi ini evaluasi. Si Iqbal yang makan kita berempat aja. Oh, nanti Iqbal. Si Iqbal nggak usah. Kalau kita duluan kayak tadi duluan. Nah. Nah, si Iqbal cuma ngasih ini doang apa namanya? Gorengan, snack gitu. Boleh. Full daging loh. Luar Iya. biasa. Berapaan sih gini? Tadi yang Sebelah. jaga bapak-bapak apa abang-abang? Bapak-bapak jenggotan. Jenggot ada. Ya, jenggotan. Tambah kumis. Baik gitu mah. Nyunah banget ya, nyunah berarti. Ya, orang langsung gitu, Bro. Nyunah banget. Pikir orang Ais Oh. menahan diri. nih. Oh iya. Sunnah beliau. Ya pembahasan itu tuh harus Ais cut. Kenapa emang? Hah? Kenapa gitu? Nah, perkara sunnah-sunnah. Sunnah keren itu. Wahabi, Iya. Wahabi. Oh. Hmm. Wah, aku sunnah banget nih.
Ini bagi apa? Arwah. Tenyuna. Ada nih dikit. Ada ini juga dikit. Itu sama tuh. Nggak jelas deh. Timekeeper ya. Ini kan ya ini nggak terhukum. Kenapa? Beberapa menit. Minimal 50. Ada jalan 9. Man. Tadi kan kita sebelum makan berdoa dulu kan. Nah itu emang setiap mau ngapain tuh harus berdoa gitu ya. Bang. Ya harus. Ada nggak sih kegiatan Kenapa yang gitu? membolehkan kita untuk tidak berdoa? Hmm. Kan segala sesuatu itu Berdoa. harus dimulai dengan Bismillah minimal kan. Betul. Ada nggak sih kegiatan yang dianjurkan untuk tidak baca basmalah? Ini penasaran aja nih. Apa? Basmalah apa doa? Basmalah dulu Dua-duanya. atau dua-duanya? Berdoa dua doa. Kalau misalnya secara dalil mah di kitab Kasifatu saja tuh. Kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi segala sesuatu yang dimana perbuatan itu mengandung kemuliaan, terus tidak dimulai dengan bismillah, itu hilang berkahnya. Hilang berkahnya. Nah, contoh misalnya kita pengen belajar, asal langsung mulai aja. Mungkin kita ngerasa bahwasanya ilmunya dapat, tapi ada yang kurang intinya gitu. Nah, tapi ada perkara-perkara yang nggak diharuskan Bismillah sebelum azan. Sebelum azan nggak Bismillah, nggak digunakan Bismillah. Nggak boleh apa? Nggak boleh apa nggak diharuskan? Ada yang bilang nggak boleh. Oh sampai ada yang bilang nggak boleh. Padahal mah tapi karena kebiasaan misalnya. Wah, ayo gimana? Itu nggak tahu sih kalau itu, tapi contohnya dicontohin tuh itu nggak diharuskan, kayak misalnya membaca la ilaha illallah juga itu nggak harus pakai bismillah, jadi langsung aja. Nah gitu. Terus melakukan perkara-perkara yang kemungkaran itu nggak boleh pakai bismillah. Kayak misalnya kita nyapu kotoran, mohon maaf, nggak boleh pakai bismillah. Padahal menyapu. Iya. Padahal menyapu, tapi yang di ininya kotoran. Itu Nah, nggak kira interpretasi yang tidak baik itu kayak misalnya kemaksiatan. Iya betul. Ya. itu juga gitu, tapi ini lebih saking ininya mulianya lafadz bismillah untuk menghilangkan perkara kotoran aja nggak disunahkan. Mandi besar. Oh, mandi besar kan niat itu mah malah Di dalam hati nggak baca Bismillah. gimana ya Kayaknya kalau menurut antum? nah ini sih kayaknya pakai sih. Soalnya kan di wudhu juga pakai ya. Kan wudhu sama mandi besar itu sama-sama membersihkan. Di wudhu Bukan aja. najis. Kita hadas besar kan? Nggak boleh najis. Oh iya, nggak najis ya, benar. Iya, maaf, salah. Maksudnya nggak najis? Kita nggak najis kan kalau nggak. Maksudnya bukan najis ya? Berhadas Berhadas ya, aja. berhadas aja. Jadi bukan sampai najis. Jadi nggak termasuk tadi golongan yang najis. Bener tadi kirain tuh. Jima bro. Lu jimnya kan sampai ada doanya kan? Itu ada Bismillahi langsung. Doanya itu bro. Bismillahi Allahumma jadilah syaitan. Kayak nggak pernah ada gerakan tangan ya. kita jimat tuh semua gitu. Oh itu gitu. Iya Malah- kan kata jiwawan gitu bro. Malah sampai ada yang jadi ketika nempo eta Nempok ya, nempok apa tuh nempok? Penampakan ini mah. nazara yang zuru Ada doanya. itu assalamualaikum ya babar rahman sampai Oh gitu. iya itu. Ya kan? Bukan itu kalau nggak salah pas Iya. ngebuka kancing ya? Bukan Bukan. itunya. Ini udah pengalaman nih. Itunya bro. Kita nggak bisa nih, kita belum. Gimana, Chef? Tengah. Tapi bentar, ini pertanyaan konyol sih ya. Itu kan kita misalnya udah suami istri nih, kayak tuh mulai suami istri. Mau melakukan hal itu tuh, kan kita memang ada doanya, bismillah dulu. Cuma kan ya namanya manusiawi ya. Nggak Misalnya, kelamaan itu. nah, maksudnya Iya. itu kita udah tahan nih gitu Dalam kan. hati, Akhirnya gak keburu tuh si baca doa itu, gak keinget bodo amat lah gitu. di dalam hati Dalam hati. Oh itu nggak dilafazkan. bisa dilapatkan sebelum duhul atau ketika duhul
atau udah duhul. Oh, Jadi nggak- bebas pilih waktu. Yang penting ada doa. Yang Ais kira cuman Sebelum. pas sebelum doang kan mikirnya. Ya kan otomatis kan Ini kalau lagi secara model nafsu kan ringkas. Iya nih. secara nafsu kan hilang gitu kalau misal kayak gitu. Iya kan? Kayak makan aja kan ada. Mungkin Ya, kalau Terus di tengah-tengah ada. kalau adab kan mungkin emang harus di awal gitu ya. Tapi kalau misalnya lupa kan kayak fakaman. Iya. Islam tuh mudah. Tadi berarti lanjut lagi ya. Ada berarti hal lain yang mungkin tidak berdoa. Tadi bismillah. Nggak tahu kalau doa. Soalnya kebanyakan ada apa ya, beberapa orang tuh ketika doa itu nggak harus Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya itu kan. Yang itu tuh. Jadi mereka tuh ngambil apa sih hadisnya tuh? Kul biyaminika Kok biamik ya. yang sambillah. Anak lupa. Ya bunaya gitu. Pokoknya nasihat Rasul ketika ingin makan sambillah. Sebutlah nama Allah. Oh, Jadi bismillah aja tuh. dengan dalil itu orang menganggapan bahwasannya nggak harus Allah barik lana tuh katanya gitu. Bismillah aja gitu ya. Dan juga banyak loh doa-doa yang dulu waktu kita belajar ternyata tidak dari sananya teh. Gak ada. Oh, dari hadisnya nggak ada riwayat. Ya. Tapi Tapi kan dari mana? Berarti? tadi kata Mana? Prof Dindin gimana? Kalau misalnya masih ada kalau masalah furu, jadi ada orang yang mengamalkan, kita nggak bisa menyelisih langsung kan? Iya betul. Jadi, Cuman ngomong-ngomong doa, boleh nggak sih kita merasa menyerah buat berdoa gitu? Kan kita doa sepertiga malam iya, duha iya, ya Allah 1 miliar ya Allah gitu kan. 1M25. Tiap sholat fardu. Tapi tiap belum sholat- ada juga. Belum dapat Nah, nih. ini Atau saya- misalkan ya Allah Habis soalnya udah habis. pengen A, pengen B, pengen C, terus udah ikhtiar. Let's say lah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Mungkin ada yang contoh kasusnya kan ada orang sudah berkeluarga, tapi belum diberi keturunan, kan mereka tiap hari berdoa itu. Boleh nggak sih kita sebagai seorang hamba Allah gitu menyerah? Ini mah doa nggak didengar, atau misalkan, aduh ya Allah kapan? Dan seterusnya gitu kan bakal banyak case-case yang serupa gitu kan. Itu gimana tanggapannya? Malah ini guys, yang paling nyesek itu misalnya ada 2 orang. Ais sama Ihsan atau A sama B lah. Doanya sama misalnya. Ya, pengen sesuatu misalnya. Yang A dikabulin, yang B enggak gitu. Itu kan bikin nyesek nih. Yang B itu kayak para secara doa sama misalnya. Bahkan mungkin bisa jadi amalan si B lebih gede. gede gitu. Tapi yang dikabulin si A itu paling nyesek kayaknya itu. Gimana, Bang? Berlin. Menarik. Jadi ada sebuah keterangan seperti ini. Bentuk pengijabahan doa dari seorang makhluk itu tidak harus to the point sesuai dengan yang diinginkan. Saya pernah dengar keterangan dari para ulama, lupa saya siapa. Jadi ketika kita berdoa itu pasti kan dikabulkan oleh Allah, tapi bentuk pengijabahnya itu beda. Salah satunya ketika kita berdoa tidak langsung Allah kabulkan sesuai keinginan kita, tapi diganti misalkan dengan menyelamatkan kita dari bahaya. Contoh, ada kejadian seseorang yang berdoa, dia pengen cepat-cepat punya rumah di suatu daerah. Doanya itu kan. Akhirnya dia mau survei ke daerah tersebut jauh, pakai pesawat. Doanya tadi pengen apa? Pengen rumah. Ya. Nah, singkat cerita orang tersebut ternyata pas naik pesawat, pesawatnya itu Delay. bukan delay. Ganti. Bukan ganti, Kecelakaan. belum ke sana belum. Pesawatnya itu take off kan yang Ya. Take off-nya itu jam 7, sementara dia dari rumah berangkat jam 6:30 kesiangan. Oh, kayaknya dia robos macet. Ya, ternyata qadarullah benar ketinggalan pesawat. Tiba-tiba ketika dia marah-marah, wah ini saya udah pesen tiket, marah-marah pokoknya ya. Dia kayak frustasi lah, soalnya kan rumah yang diinginkan
belum terrealisasi gara-gara pesawatnya gagal take off. Atau bukan gagal take off, dia telat lah. Terlambat beberapa menit, pesawatnya udah take off. Selang beberapa menit kemudian ada pengumuman. Ternyata pesawat yang tadi yang dia tumpangi harusnya tiba-tiba jatuh di samudra. Samudra mana tuh bang? Samudra Pasai kah? Kerajaan itu kerajaan. Samudra Atlantik lah. Balik ke masa lalu pesawatnya Samudra ya. Wah, India ngeri lah. banget itu. Ini mah konteksnya ke sana kan. Ya. Akhirnya dia dalam hati, alhamdulillah ya Allah. Coba kalau saya tadi naik pesawat, mungkin saya udah ada gelarnya ALM alias almarhum. Alias Allah. Tapi alhamdulillah, mungkin dengan ini Allah mengijabah doa saya, diselamatkan dari bahaya. Rumah tidak dapat, tapi keselamatan didapat. Demikianlah pemirsa. Anjay. Tadi itu Bang. Oh, enggak. Kayak ada ya, masya Allah gitu. Jadi kadang-kadang perkara yang menurut kita itu baik, belum sering tentu minum baik. dia. Menurut Allah. Berarti yang tadi itu konteksnya berarti bisa jadi si doa itu diganti dengan yang seharga. Misalnya Bisa. itu berarti ya. Oh iya benar gitu. Maksudnya bukan diganti dengan harga. Step pertamanya mungkin dengan Allah menyelamatkan dulu dia dari bahaya. Karena dia belum gak bisa dapat hal tersebut kalau dia gak selamat. Maka step pertama diselamatkan dulu dari bahaya itu. Coba kalau tadi misalkan jadi naik pesawat gak dapat, rumah gak dapat, dia akhirnya tidak selamat. Nah, itu mungkin ketika kita berdoa jangan putus asa, jangan sampai kita ada anggapan ya Allah, kenapa doa ini tidak dikabulkan? Atau ketika kita kena musibah lah, kita sering bertanya mungkin teman-teman, why me? Kenapa saya? Dijawab sama Allah, why not kata Allah. Kenapa tidak? Gitu. Maka kita harus siap. Aduh, Apa tadi? Why not? Why me, why not? ya, why me? Tambah lagi jokes internal ini. Iya, why me? Kenapa saya ya Allah ketika diterima musibah? Dijawab sama why not kata Allah. Kenapa tidak? Kalau misalkan nih, si Fulan doa, ya Allah pengen Ferrari, pengen mobil Ferrari nih. Yang kebeli Avanza. Ya dikasih Avanza nih. Kan Ya. ada ya lupa dalam Quran surah apa yang Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh Ya. hambanya ketimbang hambanya gitu. Terus kalimat apa yang kamu suka, Ya, yang gitu itu Quran surah apa? Al-Baqarah. Asa ang takrahu. Ya Itu. itu. Itu gimana penjelasannya? Maksudnya kan tidak semua orang memiliki pemahaman bahwa oh ini yang terbaik buat saya nih. Padahal mimpi segini nih. Ya. Yang dikasih setengahnya atau bahkan cuma seperempatnya doang dari total mimpinya misalkan. Kayak contohnya tadi pengen Ferrari. Dapatnya cuma Avanza. Betul. Nah kan? Itu gimana? Sedangkan mungkin si Fulan nggak terima. Allah, saya mau udah berdoa siang malam apa segala macam pengennya Ferrari. Kenapa yang dikasih Avanza? Misal itu gimana? Gimana persepsinya Ustaz Ihsan? Tahu. Tapi orang agak opini ya bahwa doa emang powerful ya, doa itu powerful, tapi jangan dijadikan apa kayak Alasan. tidak berusaha. Jadi mungkin tadi yang mungkin case-nya itu dia pengen Ferrari, doanya Ferrari, tapi dia dapat Avanza, berarti effortnya dia bisa Avanza aja. Buat Avanza Lu doang. jadi trader, bisa Ferrari. Emang harus jadi trader ya? Harus jadi trader full time deh. Misalnya itu kan. Soalnya kayak yang kadang kita jumpai lah di masyarakat. Lihat Ferrari, solawatin dulu. Nah itu kan oke. Saya tidak menyalahkan salawatnya dulu, tapi harus diberbandingi dengan tadi Ikhtiarnya. Iya, makanya kan realistisnya. doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa sombong. Ya. Kata-kata baru nih bos. Kata dokter Fahmi. Tidak usaha dan tidak doa. Ya, Tolong. Ini lebih ke kosong aja sih, kosong gitu. enggak pas ya. Biar lima, ya. Tadi pertama bohong. Sombong. Kosong. Harusnya mah. Tiba-tiba tolong. Refleks banget. Asik sekali ya bilang tolong. Tapi ada satu konsep yang menarik. Ada sebuah buku namanya Magnet Rezeki.
Nah, ini cerita yang kemarin PPA ini, PPA ya? sapi lagi nih. Bukan, sama tikus. beda lagi. Oh, bukan. Beda lagi nih ada. Jadi ada namanya dalam teori magnet rezeki itu perisai rezeki. Maksudnya gini, kita satu tuh dulu. Ini dulu bang, minum dulu maksudnya mah. Alhamdulillah. Satu apa? Satu apa? Teguk. Oh, Cukup dulu. Oh. 2 kali. Dua berarti makan satu. Dua. Jadi rezeki atau keinginan kita itu diibaratkan seperti air dari sebuah sungai dari hulu akan mengalir ke hilir. Itu analoginya. Nah, ada konsep namanya perisai rezeki. Perisai itu kan penghalang. Jadi ada sebuah penghalang ketika sungai, air dari sungai itu mengalir ke hulu ke hilir itu ada yang menghalangi, yaitu disebutnya Cagak. bukan cagak. Bukan cagak. Beragama tuh tadi. Bukan cagak. Perisai. Namanya perisai. Oh, Atau perisai. kalau bahasa orang Jadi, Tiba-tiba bisa jaga. atau bahasa orang Sunda itu ada yang menghalangi itu sebutnya dam. Dam itu Damn. bukan. Jadi dam itu dia yang mengatur lalu lintas air. Supaya air itu Paralon. dalam volume besar tidak terlalu tumpah gitu. Jadi diatur di dam itu bukan pakai keran, ada. Yang di ini kan Nah, yang diputer Oh. itu yang disetir. Dam. Damn. Damn, Bang. Itu kan. Dam Nah, dam. ibaratkan rezeki atau keinginan kita itu ibaratkan air yang akan mengalir dari hulu ke hilir. Kehalang sama Nah, yang menjadi penghalang itu adalah dosa. Oke. Meledos Oh, teka sidam. rasa. Iya kan? Jadi Bentar. sebenarnya hakikatnya peluang manusia untuk doanya dijabah itu besar. Tapi tergantung Dosa. bukan dosa. Tergantung. Tadi dong saya yang Jangan dulu atuh. Disepil dulu lah. Jangan dulu. Tapi tergantung bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Iya. Kalau kita semakin dekat dengan yang Maha memberi rezeki, maka akan semakin besar peluang doa kita diijabah atau keinginan rezeki kita datang. Ada ulama juga mengatakan salah doa la yustajab. Ada 3 orang yang dimana ketika berdoa dia tidak terkabulkan. Yang pertama akilul haram. Orang-orang yang memakan dari makanan haram. Entah itu dari hartanya, entah itu dari perbuatannya, entah itu dari kerjanya, itu ketika dia berdoa la yustajab, Makan makanan haram. makan makanan haram. Kemudian yang kedua, orang yang banyak gibahnya. Orang banyak gibah. Kemudian yang ketiga, orang yang ada di hatinya iri atau hasad kepada saudara muslimnya. Jadi contoh misalnya, ketika Ustadz Ais misalnya dapat sesuatu dari pokoknya pemberian Allah kepada Ais ini lebih besar lah. Contoh misalnya Ais dapat proyek gede, amin. Amin. Tiba-tiba dari 4 ini ada yang hasad. Hasad, yang namanya hasad tuh pokoknya Pengen hilang nikmat dari orang lain. nikmat orang lain tuh pengen hilang. cepet hilang. Wah, ya. Orang yang kalau misalnya ada hasad kayak gitu, Doanya. doanya la yustajab. kalau iri Iri sama hasad sama. Tapi yang pernah saya dengar ada bahasa lainnya yang apa? Bahasa lainnya antara hasad dan itu ada, tapi yang baiknya giftoh. Oh, itu mah ini. Jadi la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali kedua perkara. Jadi nggak boleh hasad, tapi kecuali kedua perkara boleh. Boleh nih iri. Apa itu? Rajulun atahullahu Qur'anan fahuwa yaqra'u bil-laili wa ana al-lail yaqra'u bin-nahar wa ana al-lail. Jadi pertama itu yang boleh kita iri atau hasad atau ghibthah tadi, yakni orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa Quran dan kemudian dia membacanya di siang dan tengah malam. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu fi asna'in nahar wa ana al-lail. Pokoknya gitu.
yang kedua yang boleh kita iri atau hasad atau ghibtah tadi adalah orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa uang dan dia menginfakkan hartanya di tengah-tengah siang atau di siang hari ataupun di malam hari. Jadi hasad tuh kita boleh iri kedua orang itu tadi. Kalau selain itu nggak boleh. Makanya kata Rasul, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Sebanyak-banyaknya kita berbuat baik, pahala kita sholat, pahala kita saum, pahala kita sedekah, pahala kita zakat. Tapi kalau misalnya ada hasad, kebencian terhadap saudara muslim kita, kata Rasul, fa innal hasada yaqulul hasanati. Jadi yang namanya hasad itu bisa memakan kebaikan. Jadi pahala-pahala yang kita kumpulkan itu dimakan sama hasad. Seperti apa cepatnya hilang itu? Kama ta'kulun naru al hataba. Seperti api yang membakar kayu kering. Berarti saya juga pernah dengar ya, tadi sejalan dengan keterangan tadi. Berarti simpelnya begini, kalau hasad mah kita ingin nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Kalau ghibtah mah kita ingin seperti orang tersebut tapi tidak menginginkan nikmat orang tersebut hilang. Apa Ghibtah. Yang saya tangkap ya. Jadi boleh kita ghibtah. Kalau yang saya tangkapnya secara sederhana, kalau hasad iri itu ketika kita lihat nikmat orang lain, pengen nikmat orang lain itu Cepat hilang. Ya. Belum dulu. Jangan dipotong. Ketika ada nikmat di orang lain itu, kita pengen kayak orang lain, tapi yang salahnya kan nggak apa-apa kalau kita pengen kayak dia makan, tapi yang salahnya pengen nikmat orang lain itu hilang, cuma kita yang dapat. Itu ghibtah. Itu bukan hasad. Nah, kalau ghibtah itu kita pengen kayak tadi, kayak saya pengen kayak Ais, udah jadi konten kreator muda, misalkan gajinya 100 juta per bulan. Pengen kayak Ais, tapi nggak ada niatan nikmat yang ada di Ais hilang. Nah, itu namanya ghibtah. Yang saya tangkap secara sederhana. Jadi kalau ghibtah itu dia ingin seperti orang lain tapi tidak mengajamkan dalam hatinya nikmat orang lain itu hilang. Jadi sebagai motivasi aja. Ya, buat sebagai motivasi dia. Kayak tadi kan boleh kita kayak ke orang yang Quran ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Wah, pengen nih kayak Bang Haikal udah Bang Ihsan udah 30 juz mungkin, misalkan riwayat Syu'bah juga. Pengen jadi motivasi. Tapi jangan mudah-mudahan hilang hafalannya, saya enggak. Nah, bahaya. berarti jatuhnya ke hasad. Itu yang enggak diterima doanya berarti. Itu Nah, salah itu satu tadi yang tadi. Jadi kembali ke tadi nih, yang tidak diterima doa itu kan salah satunya makan haram. Itu tekstual hanya makan saja atau yang kita pakai. Kalau misalnya itu ada lagi yang hadis yang itu musafir, Hadis 6. ya kan? Arba'in. Coba gimana? Jadi dia tuh melakukan 3 perkara yang harusnya doanya tuh mustajab. Dia musafir. Orang musafir doa mustajab. Ya. Dia kelaparan, doa mustajab. Tapi ada perkara-perkara yang dimana dari seharusnya dia mustajab itu malah gak mustajab. Padahal musafir, tobaan lah ya, doanya mustajab. Ini privilege-nya udah dapat semua nih. Dapat semua lah intinya. Privilege doa. Tinggal doa aja gitu. Tinggal doa aja. Tapi ternyata dia doa juga la yustajab. Kenapa? Karena yang Malbasuhu haram, pakaian pakaiannya haram, makan makanannya haram. Itu. Jadi apa ya? Kayak emang ini sih kontras. ya. Haram itu bukan maksudnya makan maaf babi, bukan itu kan? Contohnya tuh maksudnya yang didapat secara tidak halal. Haram Maybe itu dua-duanya deh. Kalau babi kan emang udah statusnya haram maksudnya ya. bukan Zatnya. babi doang. kan? Jelas lah ya, orang muslim tahu gitu. Makanannya jelas Maklum. gitu. Iya. Jelas. Dari mana nih makanan ini? Kayaknya sih kalau menurut saya mah konteksnya ini dua. Karena yang saya pahami dalam haram itu ada dua sih. Haram li dzati, haram li ghairihi. Haram li dzati itu secara zatnya udah jelas Haram. haram, kayak babi, daging babi, terus darah kan haram. Kalau haram li ghairihi itu haram lianti alasan dari zatnya. Selain dari zatnya lianti. Maksudnya ya itu bahasa kitabnya itu. Bahasa kitab. Salianti. Jadi kalau haram li dzatihi mah secara zatnya dia haram, Udah jelas. berarti udah jelas itu mah. Kalau li ghairi itu salianti penyebab zatnya. Artinya misalkan
ini soto yang kita makan secara zatiah Halal. 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 Tapi ada penyebab lain yang bisa menyebabkan ini haram dengan alasan digoirihi tadi, misalkan madog, Ya, maling, maling, atau misalkan lauk juga, kan ada lauk ikan. Saya kira lauk ini lauk Kira itu lauk rencana. Ikan atau hewan yang ada di air, kan ada keterangan meskipun bangke, Ya. Boleh. hewan yang ada di air itu halal. Tapi Halal. itu secara zatnya emang halal kan, ada ada empirisnya, data empirisnya lah. Tapi secara ligoirihi bisa jadi haram kalau kita memancing punya tetangga tanpa Musuh di balong batur. ngusap di balong batur atau sambil buang air bawa sayur set. Itu cara termudah, gak usah mancing Galatama bos, kelamaan. Buang air, bawa sayur. Iya kan tadi. Malah memberikan tadi- fasilitas. Itu tadi contoh. Masih saran ya. Bukan mudah. ngasih saran, contoh. Jadi ada haram li zati, haram li goirihi. Oh iya. Kalau zatihi itu secara zatiannya udah jelas nasnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau goirihi itu salianti sebab-sebab yang tadi atau selain dari sebab yang tadi. Tapi saya mah menarik ya, doa tuh sepertinya nggak bakal ada yang nggak dikabul deh sama Allah. Saya kan di Quran tuh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus apa artinya? Nggak, artinya yang tadi Oh Dan ya. apabila Dan apabila hambamu bertanya Bertanya, kepadamu gimana? tentang aku, ya di mana Allah itu dekat. Terus lanjutannya tuh uji uji budawat. budawata dai. Nah, ini kan uji budawata dai dadan tuh kayak pernyataan Allah yang tanpa ada pertanyaan dulu. Kan tiba-tiba Allah tuh kan yang nanya tuh Allah itu dekat gak sih? Dia jawab kan dekat, qarib. Tapi tiba-tiba Allah tuh ngasih pernyataan bahwa akan mengabulkan doa kan ketika kau berdoa. Tanpa kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Allah apakah doa saya terkabul gitu? Karena Allah tuh kayak udah tahu gitu. Saya udah pasti sih kalau misalnya manusia ke Allah itu kayaknya kemungkinannya cuma dua deh. Kalau gak berdoa, kita minta taubat. Iya gak sih? Iya. Jadi Allah tuh kayak udah tahu, ini mah hambaku nanya Allah deket itu pasti mau berdoa gitu. Nih udah dijawab, pasti dikabulin gitu. Nah, itu tuh Ya kan? tafsir tadi itu tadi Dayat jelasin. Jadi ketika ada lafaz uji budak watadda'i idza da'ani falyastajibuli. Jadi Allah akan menjawab doa karena di situ ada idza. Idza itu harfu syartin, Harap syarat. harap syarat yang membutuhkan Si ada yang namanya jawab. fiil syarat sama jawab syarat. Contoh misalnya idza da'ani, apabila berdoa. Nah, berdoa ini sebuah fiil syarat, perbuatan yang membutuhkan syarat. Jawab. Membutuhkan jawab syarat. Idza da'ani falyastajibuli. Nah, kata Allah kalau misalnya kau berdoa, maka istajibuli. Kerjakanlah kewajiban-kewajiban dulu. Ya, Berarti sebenarnya dari kabulnya doa tuh salah Karena kita juga sebenarnya. itu tidak mau melaksanakan kan aneh. perintah dari Kewajiban. Allah. Sama mungkin tadi yang tadi 3 itu. Iya. Ada salah satunya. Kayak misalnya kita pengen dapat gaji tapi kita nggak mau kerja, kan aneh. Iya. Ya, tadi doa dan usaha tadi intinya. Kalau misalkan gini kan ada Burung kenapa waktu-waktu saya tertentu gitu yang kan? dimana doa itu dimustajab. Ada tempat-tempat tertentu Gitu kan? yang doa itu mustajab. Ada nggak sih waktu atau Pencet. tempat yang doa itu nggak akan mustajab? Burung. Waktu dan tempat ini. Misal kamar mandi berdoa. Maksudnya bukan doa masuk kamar mandi, bukan doa buat Keluar keluar kamar mandi gitu. Kamar mandi. Tapi kamar mandi misalnya. Apa motivasinya berdoa di kamar mandi? Jadi mah penasaran. Kan mana Burung. tahu ada teman-teman Oh, yang nggak tiba-tiba sadar. gitu ya. Ini tempat ini Oh, ternyata nggak gitu. boleh doa nih. Iya. Padahal menurut dia kayaknya tempatnya fine-fine aja deh. Kan kalau kamar mandi semua orang tahu lah kalau itu bukan tempat yang baik gitu. Ya pertanyaan Ais, ada nggak sih tempat atau waktu yang doa itu nggak mustajab? Jadi tidak disarankan berdoa di tempat dan di waktu itu. Belum pernah dengar sih kalau masalah doa tidak di tempat tertentu atau ini tidak diperbolehkan. Doa mah kayaknya ya di mana aja. Bahkan ada di ini kitab Nasoil Ibad itu Nabi Adam iri sama umatnya Nabi Muhammad. Ya, 3 perkara yang bikin iri Nabi Adam. nah itu.
Pertama, Kalau umat umatnya Nabi Muhammad ketika berdoa di mana saja, di mana kapan saja pasti terkabul. Sedangkan Nabi Adam, harus ada tempat tertentu. Nabi Adam harus di depan Ka'bah baru doa terkabul. Itu juga biwasilati Nabi Muhammad. Ya. Udah kayak gitu. Umatnya Nabi Muhammad kalau bermaksiat itu masih tertutupi. Beda dengan kelakuan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam dan istrinya ketika diusir dari surga itu telanjang. Karena dosa itu Umatnya Nabi Muhammad bermaksiat telanjang tapi masih ditutupi. Nabi Adam cuma gara-gara makan buah kuldi, langgar itu satu pun itu langsung telanjang. Itu keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Iya. Selain ke umat-umat Nah, nggak ada umat-umat. yang ketiga Yang ketiga tuh lupa. Oh, Yang pahala jadi yang doa di bukan. Jadi kalau apa ya? Lupa. kalau ya bisa ditungguin nggak apa Kita masih nunggu, masih ada. Pelan-pelan. Masih. Dikit lagi bisa dikit lagi. Yuk, satu kalau enggak Not habis. Kalau friend nggak? Kalau friend ini ada banyak friend di belakang. nih. di peluang kita banyak banget di sini ya. Ada banyak. pahalanya Ujung. kayak bukan. Kalau mau Lupa satu offline lagi. bisa ya, Bisa datang aja ke sini ya. Oh iya, satu lagi. Ada di sini. Oh, iya. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu udah pasti ketemu langsung sama Allah, yang misalnya apa ya? Bisa apa ya? Jadi kalau misalnya umat Nabi Muhammad tuh ada jaminan bisa ketemu langsung sama Allah. Bisa ngelihat Allah. Nah, gitu. Jadi yang bikin iri Nabi Adam tuh itu. Jadi ketika apa ya? Ana lupa konteksnya Nabi Adamnya tuh. Ngapain gitu? Lupa. Apa yang enggak, yang bikin enggaknya tuh. Ya, yang bikin enggaknya tuh. Oh. lupa lagi. Jangan. Gitu lagi. Itu pokoknya yang kedua tadi. Berarti dimanapun kapanpun Gas. Nggak ada hal. Paling ini ya yang pernah saya dengar tuh doa yang buruk yang dikabulin teh. Iya gak sih? Jadi kita berdoa buruk kepada seseorang itu yang gak bakal dikabulin. Iya gak sih? Tapi kalau orang terzolimi, Benar gak? Tapi benar orang Oh iya, terzalimi benar ya. Benar juga. Kabulin, ngodain yang ngezolimi. benar. Iya Karena sih, itu itu. buruk kan. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man zulim. Zolim. Jadi orang zolim. Berarti selainnya nggak boleh. Jadi Allah tuh tidak suka dengan perkataan-perkataan yang buruk. Pokoknya kayak doa buruk apa segala macam illa man zulim. Kecuali orang yang terzolim. Oh. Baik. Ini, Khusus ini ada topik lucu nih, ada topik lucu. Karena masih ingat Adipa kan? Ya. Tahu. Benar. Kayaknya Hadir. tahunya gini. Absen belum? Kan dia suka dizolimi tuh. Nah. Ya dalam tanda kutip lah. Ya. Jangan ngambil kesimpulan gitu. Kayaknya yang ngomong ya gitu Terus nanti Ais minta ke Dipa, Dip. Nanti doakan orangnya. Kan Dipa terzolimi nih. Iya. Nah, nanti doakan Ais. Oh, mendoakan yang mendoliminya. Heeh. wah Kalau kayak itu nggak bisa berarti. Kayaknya udah apa tadi? Ada- kalau misalkan ada ridho dia mendoakan Ais dengan yang baik, berarti udah tidak terzolimi dong. Oh gitu ya. Dengan dia Apakah sadar- doa orang yang terzolimi itu selalu isinya buruk? enggak? Guys, Enggak selalu kan? Enggak sih benar. Berarti patah kan? Iya sih watah juga ya. Gak selalu kecuali kalau di callingin dulu kayak Ais tadi. Betul. mungkin. Itu jadi Canda. watah. Canda calling. Tapi Enggak ya. kayaknya mungkin doa buruk terkeluar itu kayaknya ini deh respon cepat dari refleks ya? refleks. Iya, Biasanya di refleks. kita didoliminya tuh secara langsung kan. Nah itu kayaknya doa ya itu refleks buruknya tuh keluar gara-gara itu deh. Bukan karena sengaja. Heeh. Jadi kayak di motor lah kita kan. di, di motor biasanya itu dari mana? Dari Kuningan ke Bandung. Kadang suka ada yang bikin kesel kan Ya, dia. Oh ya. Itu kan salah satu bentuk itu terzolimi kan. Ya. Nah kadang refleks kita itu kayak langsung aja saya tahu sing kumaha gitu. Kalau misalkan posisi seperti itu tuh apa yang kita ucapkan tuh berdosa nggak? Nah itu gimana maksudnya? Itu Makanya itu refleks. Misal contoh nih. refleks. Kan kemarin Ais balik tuh dari Sumedang.
hujan deras kan, derasnya gitu. Mobil lewat kenceng, airnya kan Nyiprat, terbang semua iya. tuh, nyiprat sampai muka. Anjing, gede-gede. Maksudnya itu kan kesal ya, Iya, maksudnya lagi berkendara pakai motor nih, full apa pakai jas hujan gitu kan, full pakai jas hujan, cuman kan ya mobilnya kenceng, jadi tetap masuk ke dalam helm airnya tuh, bersumpah serapah lah saya di sana. Nah itu gimana? Terhitungnya nggak apa-apa atau nggak boleh? Gak apa-apa juga sih. Maksudnya gimana ya? Kalau kita lihat Gimana? dari ayat yang tadi ya, Iya. secara telanjang kayaknya nggak apa-apa. Enggak. Karena kan tadi terkecuali bahwa Alis terzolimi oleh mobil itu. Iya. Melakukan Tapi kata menurut kasar. saya mah Tapi kayaknya nggak gitu. kebiasaan manusia sih ya. Mungkin Iya. karena kita kebiasaannya refleksnya berkata seperti itu, makanya ketika dapat perlakuan dari orang tuh refleks itu pasti gitu. Tapi menurut saya mah afternya alangkah banyak Iya, ini cuma afternya mungkin setelah bersumpah serapah mungkin setelahnya nah gitu. karena itu masih benar, setuju saya, karena refleks manusiawi, Ya, Itu ya. kayak refleks gimana manusiawi ya? kayak Terbentuknya kayak dari nah kebiasaan. setelahnya itu tergantung kualitas kita, kualitas keimanan kita. Tapi Jadi, yang menarik the most of receiving. Asik. Jadi Oh ya, tadi kemarin tadi. Oh, iya. Baru ketemu sekarang nih beberapa hari ini. apa nih gitu. jadi jadi tergantung penerimaan kita. Oh, Iya, iya, iya. receiving. Saving. Yang menarik nih kan tadi doa yang terdolimi itu dikabulkan berarti kan. Kenapa kita gak mendoakan diri kita sendiri aja ya? Misalnya kita terdolimi nih, iya. kita terdolimi nih. Oh. Saat, aduh ya Allah, sing beunghar kurang atau humalah gitunya. Kita punya hajat. Kenapa gak kita doa buat diri sendiri ya? Karena kita tuh terlalu fokus berorang lain gitu. ngedoain si itunya. Lama itu tuh kesempatan emas gitu. Jadi makanya ayo dolimi saya. Jadi maksudnya biar kita bisa mendoakan. jadi kayaknya maksudnya konteksnya doa orang yang terdolimi dikabul itu bukan buat orang yang zolimnya, betul. Tapi kayaknya mah. kitanya aja untuk grow up. Iya, Betul kan. Kita punya hajat, kita punya keinginan. Kenapa kita gak doa di sana aja gitu? Justru harusnya kita berterima kasih pada orang yang mendolimi. Wah, Nah ini juga kesempatan bisa nih, jadi gitu. pertanyaan tentang penafsiran yang itu terdolimi itu. Apakah terdolimi dalam artian diijabahnya itu untuk orang yang menzolimi, doa kita ke orang yang menzolimi, atau emang bebas? Kayaknya bebas sih. Nah berarti kalau bebas mah tidak terhapuskan. termasuk Kita harus cari lagi lah nanti. termasuk doa buat kita berarti Bisa kijabah. masuk bisa juga ke ijabah. masuk. Iya. Kan? Wah, tadi Pak harusnya banyak terima kasih gitu. Iya. Pak Ais terima kasih. Enggak. Oh, kan dulu kan. Bentar dulu. Bentar dulu. Oh, ini. Enggak ada guys, enggak ada Mas. Nah, ini kan gini nih. Kan doa nih. Kan tadi pertanyaan Ais tuh ada nggak sih waktu atau tempat yang doanya tuh nggak yang nggak ijabah. Sekarang pertanyaan Ais, waktu dan tempat yang diijabah. Wah itu mah luar biasa itu. Kan tadi sebelumnya enggak nih, ya kan? Sekarang yang waktu dan tempat yang diijabah. Betul. Kalau dari segi waktu mah nanti sekarang- teman-teman nambahin lah. Kalau dari tempat mah bainal azan wal iqomah, Ya. antara azan dan iqomah. Kemudian ketika jeda antara khutbah kedua dalam Jadi dari sholat. khutbah ke satu ke khutbah kedua kan ada jeda biasanya diam Iya, dulu khotib. Nah itu berdoa. Setuju. Yang ketiga di antara ketika hujan masuk sekarang. Sekarang nih berarti. Iya. Ketika hujan tuh pas hujan doang apa selama hujan? Selama hujan juga bisa. Cuma gimana hajatnya berarti? Bandung berkah berarti hujan dari siang sampai tapi- malam. Menarik. Dari ketiga ini itu waktu-waktu di mana manusia itu sulit berdoa menurut saya. Kenapa gitu? Bainal Azan. azan wal iqamah. Biasanya kita ngobrol. Oke. Atau kadang belum ke masjid. Nunggu kemana aja lah. Kedua Bainal khutbah. tidur. Bata ini. Oh iya. Pas khutbah antara Kantornya tidur, kantornya. Pas hujan karena kita bersumpah serapah. Duh, hujan. Ya gak sih? Iya. Gak bisa Nah, kemana-mana. makanya- Makanya di jalan gitu kan. Jadi Allah tuh kayak ngasih waktu di jabah itu di mana manusia tuh
tidak semuanya bisa melaksanakan, masalah. hanya orang-orang terpilih aja. Sering lalai gitu ya. Iya, iya. Masuk. Karena kita kan tanpa sadari ya, saya juga lah kadang lagi hujan tuh kadang malah asal gitu kan. Iya. Hujan nih kenapa gak berdoa aja gitu kan. Bener nih. Apalagi Sepertiga malam. sepertiga malam. Sepertiga malam. Sepertiga malam. Susah kan kita bangun. Iya. Gak semua orang bisa bangun gitu. Iya. Paling semua kalau nggak tidur kayaknya mah. Baru Baru dapat sepertiga. Isya itu. Sepertiga dapat, subuh enggak? Pengalaman. Enggak. Apalagi berarti waktu. Zolimi juga kan gitu. Pas buka gak sih? Ya pas buka puasa. Bener. Banyak sebenarnya. Buru-buru kan pas buka puasa. Nafsu makannya emang Iya kan? Makan. Berarti itu puasa termasuk sunnah juga berarti. Kenapa? Puasa sunnah. Oh, iya. Iya termasuk. Iya. Bahkan Pas intinya sunnah. pas buka ya. Pas buka, jadi pas buka azan minum seduh baru udah. Nah, kalau dari segi tempat, pertama di mana? Yang pernah umroh? Main Wah. lempar. ini dong. Main lempar dia. Bro. Salah. Oke, orang aja berapa nih? Ya udah pamijahan. Berapa pembicaraan? Gua wajib. Wah, ini nyebutin tempat, gak usah nyebutin tempat. Aduh. Parah. Parah nyebut tempat bal. Wah, Iya dong daerah. nanti dikecam loh aliansi masyarakat Pamijahan Iya lo digeruduk. di somasi. Nih kalau tempat yang mustajab di Mekah, di Madinah. Yang setahu ana ya itu di Raudhah di Madinahnya. Jadi Raudhah juga kenapa? Karena kalau zaman sekarang tuh susah banget masuk ke Raudhah tuh. Luar biasa banget. Tapi untungnya laki-laki tuh kita nggak masuk Raudhah aja bisa salam ke makom Nabi, ke makamnya langsung. Nah, tapi kalau misalnya doa mustajab Raudhah, apa Raudhah tuh? Mabaina mimbar wa baiti, Antara mimbar dan antara rumah. mimbar dan rumahku. Rumah kota rumah. Itu ya yang rumahnya yang jadi kuburan sekarang itu apa rumahnya Nabi sama mimbar. Nah, Berarti di situ Raudhah mah di Madinah ya? iya di Madinah. Nanti tuh karpetnya beda sendiri. Nah, tapi nggak tahu ya sekarang ya. Katanya kemarin tuh ada perubahan karpetnya disamain sama yang di Raudhah. Tapi ada yang bilang juga sekarang tuh harusnya beda. Yang dimana ketika udah masuk Raudhah tuh beda. Itu. Kalau ini multazam Kalau multazam di Mekah, di Masjidil itu Haram. sama mustajab. Mustajab juga makan Jangan nesuk. Apa? Enggak. Oh, tadi itu pasrahnya itu mau di kekodingan. Enggak, jangan disebutin. Enggak lah. Jadi multazam. Nah, multazam nih itu bukan pintunya ya, bukan di pintunya, tapi antara pintu dan Hajar Aswad. Multazam tuh. Jadi kecil dikit. Nah, itu perjuangan lah. Nah, udah kayak gitu di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim. Udah kayak gitu antara rukun Yamani sama rukun apa ya? Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu doa tuh mustajab tuh. Makanya orang tuh banyak yang doanya disunahkan, bukan disunahkan. Banyak orang atau mutawif apa segala macam ketika melewati rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah gitu. Sapu jagat. Sapu jagat. Bukan rokok ya. Ya, Ya, selain juga rokok sih. selain di Mekah sama di Madinah ada Enggak tahu kalau itu. tempat itu di Musola Al Hidayah. Terus Di kita Masjid Al Jabar. Tapi gini jadi pertanyaan nih. Antara tempat dan waktu keadaan diri. Bukan, maksudnya gini. Kan ada tempat ijabah nih, mustajabah. Tapi kita datang dengan penuh dosa misalnya. Nah itu kan jadi pertanyaan gini. Menarik. Di tempat yang biasa aja tapi kita nggak banyak dosa, intinya lah orangnya lempeng-lempeng aja. Itu apa namanya, secepat apakah diterimanya atau dikabulkannya? Kasusnya kan dua tadi. Di tempat mustajabah tapi dia banyak dosa, dosa. atau di tempat biasa aja tapi dia gak banyak dosa. Nah ini dua kasus yang berbeda tapi harus ada jawabannya. Penasaran kan? Tonton kelanjutannya di podcast Bekal Kosong. Langsung Tar Pas dulu. Tiba-tiba closing gini aja. Belum. Enggak, tiba-tiba closing gini aja. Kaget. Enggak, bukan closing. Kelanjutannya kan nanti iklan dulu, produk, masuk produk. Bisa ada iklan bisa apa? Iya. Oh, siap. Ayo lanjut. Ini sih paling produknya nih. soto sih. Soto Cipadung. Ini harus mikir ini closingnya mau gimana nih, barusan patah. Enggak, isi urusan mah iklan. Iklan. Napas dulu ya, Bal. Oh, gimana nih menurut Kayaknya teman-teman? mah
dari keikhlasannya orang tersebut berdoa deh, ya guys. Jadi gak bergantung tempat. Iya gak? Gitu gak sih? Jadi kalau misalnya dia di tempat yang tadi misalnya di Multazam atau di mana di Ijabah, tapi kalau dia gak ikhlas, kayaknya tetap juga sih. Jadi jadi kayaknya tempat itu bukan faktor satu-satunya. Iya betul. Ya makanya tadi kan Iya yang kan? itu kisah Jadi Nabi bukan Adam. satu-satunya. Ada saat-saat Tempat waktunya tuh. Kalau menurut Isma, apa yang baru kita bahas tuh kayak buff. Terulang. game. Iya, game Oh, buff. maaf. Ya, tahu. Maksudnya gimana? Nggak ngerti nih. Jadi penambahan Oh sih jika apa physical Paham. damage atau efek gitulah. Nah, ini kan kita perkara doa nih. Ya. Nah, ketika Oh, hujan, bab itu skill, nambah skill. ya. Jadi Gila. ketika hujan nih yang seharusnya doa kita kijabah 100% Jadi karena berapa udah persen? hujan jadi nambah sekian Oh, persen jadi Iya, 120%. betul gitu. Ya kan? Kayak gitu. Terus Jadi kalau 10. misalkan kita berbuat dosa yang asalnya 100% malah minus ya. karena kita kena nerf gitu Ya, ya. betul. Ya ada 50%. Logika gitu. Itemnya game. dikit ya, itemnya. Ah, Benar. kurang lama farmingnya. Ya, golnya dikit ya miskin. Ngerti. Antara gamers mah paham. Kita mah oh gitu. Tapi bener ya, apalagi ya misalnya di Multazam lagi hujan, Terzolimi. terus kita terzolimi, dosanya dikit, wah itu damage itu. Wah, Oh, Apa wah, dosa itu doanya udah, damage itu. itu. itu bahkan Ya. 500% Wah, kayaknya. itu mah. Damage Menang itu tuh. pasti. Masuk M7 Oh, berarti kesimpulannya dari yang dua pertanyaan tadi itu mas sebagai penambah berarti ya. Ya. Seperti ya deh, kayak Jadi gitu deh. sebagai faktor penambah ya, faktor penambah. Tetap sih intinya mah Di Kak. Jalmina. balik lagi kepada diri kita masing-masing. Bisi ente doa di Multazam tapi makan haram. Nah, Iya. Makanya iya. jadi. Dicontohin Iya, ke Iqbal. isi. Pak. Iya, iya, paham. Kan ada sipulan gitu. Simpulan sorry. Ya. Ya. Nyebut merek. Oh, Nah, ini mumpung lagi hujan, ada penambahan bab. Ais mau pergi doa dulu. Siap. Ya, Doanya, nanya dulu dong, doanya apa? ya doanya apa yang bagus nih? Ya pas hujan. Pas hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu bukan pas awal hujan doang. Ya itu mah yang ada keterangannya lah. Oh, itu yang ada keterangannya. Maksudnya kalau buat hajat pribadi mah ya Mangga. mangga. Salah, berarti ya. Misalkan Ais mau dilancarkan jodoh, Amin. misalkan mau dilancarkan dalam urusan apapun. Ini biar buffnya makin kenceng, apa Ais perlu doa di bawah rintik hujan gitu? Boleh Ada sambil nangis, sambil ada- nangis. Saking nangis ya. Saking Ya Allah. Gitu. Langsung tarik Iya ya Allah. Ya udah, Ais cabut dulu, Ais cabut dulu. Siap. Oke.